Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi banyak sekali kenikmatan pada kita semua, khususnya malam hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat aman sehingga bisa melaksanakan pengajian yang semoga pengajian kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Selanjutnya malam hari ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Quran surat Al-Fat ayat terakhir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Kita bacakan artinya dalam surat Al-Fat ayat 29 tadi Allah menyampaikan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ini penegasan dari Allah bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah yang membawa agama Islam yang kemudian menghapuskan agama-agama sebelumnya. Jadi semua ajaran-ajaran sebelumnya itu dihapus dengan datangnya Rasulullah SAW yang membawa ajaran Islam. Dahulu nabi-nabi Rasul yang dahulu juga disebut Muslim karena apa? Mereka berserah diri, tunduk, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua nabi dan Rasul itu hakikatnya Islam juga. Hanya secara khusus agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti Nabi yang masih hidup Nabi Isa alaihissalam yang nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu pun akan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu Kemudian dalam ayat tersebut dilanjutkan, dan orang-orang yang bersama dengan dia, maksudnya bersama Rasulullah, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Maksudnya keras kepada orang kafir itu mereka yang memerangi agama Islam, yang memerangi kaum muslimin. Sebagaimana dahulu Rasulullah mencontohkan, beliau berakhlakul karimah dengan semua orang. Beliau berdakwah dengan siapa saja, kepada siapa saja. Dan ketika dakwah beliau saat di Mekah itu dimusuhi, beliau bersabar karena memang belum diizinkan untuk melawan. Bahkan pengikutnya ada yang dibunuh, ada yang disiksa dan Rasulullah belum bisa melawan saat itu. Namun secara umum Rasulullah berakhlakul karimah. Nah, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan telah diizinkan berperang, maka Rasulullah kemudian memerangi orang-orang yang memusuhi Islam, karena orang-orang kafir Quraisy saat itu masih memusuhi
orang Islam dan berusaha menghabisi Rasulullah dan para pengikutnya. Sama seperti sekarang kita saksikan di Palestina ya, orang-orang Israel itu sungguh-sungguh berusaha menghabisi orang-orang Palestina. Bahkan ada anak-anak kecil dikubur hidup-hidup. Banyak sekali video-video yang mengerikan ya, foto-foto video mengerikan di mana eh, semua umur, semua golongan itu tidak dimusnahkan, tidak dibunuh. Nah, seperti itu. Nah, terhadap orang-orang yang seperti inilah ya kaum muslimin itu harus keras, harus bersikap menunjukkan oh, kalian memusuhi kita lawan. Ya, seperti itu. Kemudian dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah menyampaikan dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Nah, sepertilah gambaran orang-orang beriman. Saling mencintai di antara mereka. Kalau sekarang ada yang saling mengunggulkan dirinya, merendahkan saudara-saudaranya yang lain, nah itu tidak sesuai dengan ayat ini. Jadi meskipun beda seragamnya, ya mungkin ada yang sekolah di Muhammadiyah, ada yang sekolah di NU gitu ya. Tetap saling mencintai, saling menghormati. Ada yang mungkin sekolah di sekolah sunnah istilahnya gitu ya. Tetap saling saling mencintai karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada hasil penelitian ya jurnalistik bahwa sekitar tahun 30-an, tahun 1936 itu kira-kira ya. Ada surat kabar yang memuat berita bahwa di tahun tersebut tahun 1936 itu sudah proklamasi kemerdekaan belum Pak? Belum ya, belum merdeka. Indonesia itu belum merdeka. Itu ada 4 organisasi Islam yang menggalang dana untuk Palestina, bikin rapat-rapat akbar, pengajian akbar ya. Di antaranya NU, Muhammadiyah, Persis dan Sarekat Islam saat itu menggalang dana untuk Palestina. Jadi persaudaraan antar kaum muslimin, antar orang beriman itu bahkan melewati batas-batas negara. Tidak masalah kamu negaranya mana, bangsa apa gitu ya, suku apa itu ya. Sesama orang-orang beriman mereka saling menyayangi. Apalagi kok kalau cuma beda partai, gitu. Beda partai tawuran, nah itu sangat nggak Islami gitu ya. Nah, gara-gara beda partai, podo-podo wong Islam kok ya tawuran. Nah, nanti yang untung ya yang jadi anggota DPR aja kan gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Hadis yang menerangkan tentang keutamaan saling mencintai karena Allah, salah satunya ini hadis yang terkenal ya. Wa an Anasin radhiyallahu an anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdhafa finnar muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda ada 3 perkara siapa yang memilikinya dia niscaya dia merasakan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain, ya, melebihi selain keduanya. Mencintai seseorang hanya karena Allah dan benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Muttafaq alaih. Artinya hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Dados Rasulullah ngendikaaken wonten 3 perkawis ya. Sinten kemawon ingkang gadhahi 3 perkawis menika badhe ngrasakaken manisnya iman. Jadi manusia itu terdiri dari ruh dan jasad.
Maka merugi orang itu yang hanya merasakan nikmatnya fisik, kenikmatan menuruti hawa nafsunya ya, makan, minum dan seterusnya. Padahal ada kenikmatan yang lebih tinggi, yaitu ruhnya. Ruhnya merasakan nikmat ketika dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Justru kenikmatan itu kalau bisa merasakan apa? Bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sebagaimana ini orang yang sedang berpuasa, Bapak-bapak Ibu ya. Dia merasakan lapar, haus, tapi karena dia tahu di siang hari itu tidak boleh makan minum, haram gitu ya. Meskipun makanannya halal. Dia menahan dirinya, maka ketika berbuka itu terasa nikmat sekali. Karena apa? Dia berhasil melaksanakan tugas yang Allah berikan. Dan dia yakin nanti insya Allah akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Nah itu kenikmatan yang tidak dirasakan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak merasakan manisnya iman itu tidak merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya datang ke masjid, nikmatnya menghadiri majelis ilmu. Ngaji itu kan berat ya bapak-bapak ibu-ibu. Yang berat apa nih? Nahan ngantuk gitu. Ya kan? Kayak ngaji setengah jam aja perjuangannya berat ya. Tapi kalau pegang HP berjam-jam itu nggak kerasa kan gitu kan. Nah seperti itulah kira-kira gambarannya. Nah orang yang bisa mengendalikan nafsunya, ya, kemudian mendahulukan imannya, mendahulukan ketaatannya, dan dia lebih cenderung pada ketakwaannya kepada Allah. Nah itulah yang disebut orang yang merasakan manisnya iman. Meskipun mungkin berat ya, pagi hari subuh-subuh harus sholat. Nah itu dirasakan oleh orang-orang yang beriman karena apa? Keimanannya kepada Allah dan Rasulnya dan juga keimanan kepada hari akhir. Nah itu akan didapatkan jika apa? Satu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Yang kedua mencintai seseorang hanya karena Allah. Jadi mencintai orang itu karena keimanannya, karena ketakwaannya. Dan dia hanya bisahnya itu karena fisik aja ya. Mungkin bepergian karena meninggal. Tapi dia disatukan oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di akhirat orang-orang ini akan kembali dikumpulkan. Yang berikutnya benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kalau pengen dapat manisnya iman, tiga hal itu harus diupayakan. Ya. Sebagaimana tema malam hari ini yaitu mencintai seseorang karena Allah ya. Meskipun ya laki dengan laki-laki. Jadi bukan LGBT nggih, Bu. Bukan gay, bukan homo gitu ya. Maksudnya itu mencintainya itu karena ketaatannya kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai para sahabatnya, mencintai pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib itu keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, kecintaannya kepada Islam menyebabkan apa? Dia rela untuk berjihad fisabilillah, rela untuk berhijrah ke Madinah dan akhirnya ya kemudian gugur mati syahid di eh, perang Uhud. Nah, saat itu jasadnya kemudian dirusak, ya, diambil jantungnya, dikunyah. Gitu ya. Nah itu Rasulullah meninggalnya Hamzah itu sedemikian sedih. Karena apa? Cintanya Rasulullah kepada Hamzah. Nah yang dimaksud cinta seperti itu ya Pak. Jadi berpisahnya itu karena kematian, ya berkumpulnya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lainnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu imamun adil wa syabun tasya'a fi ibadatillah azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahaba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dzatu husni wa jamal faqala inni akhafullah
wa rajulun tasaddaqa bisadaqah fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tujuh golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu yang pertama penguasa yang adil. Imam yang adil itu maksudnya penguasa yang adil. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah, ini yang muda-muda ya, dijaga agar tetap taat kepada Allah. Tentu saja sampai tuanya, sampai akhir hayatnya ya. Nah, ini termasuk orang yang akan mendapat naungan dari Allah saat tidak ada naungan kelak di yaumul akhir ya, di padang mahsyar itu ya. Kemudian orang yang hatinya terpaut dengan masjid ya. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di masjid, memakmurkan masjid. Jadi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ada di Indonesia ya. Negeri dengan jumlah masjid terbanyak ya. Setahu saya begitu. Nanti dicek di internet ya. Negara dengan masjid terbanyak. Dimanapun kita pergi gitu ya, ada masjid. Dan mari hidupkan, makmurkan masjid di mana kita berada. Salah satunya ya di kampung kita ini ya. Itu nanti yang akan menyebabkan seseorang itu kelak dinaungi oleh Allah. Saat hari itu banyak orang ketakutan. Banyak orang membutuhkan pertolongan dan orang ini kelak akan ditenangkan dengan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, yang termasuk dalam bahasan kita malam hari ini. Jadi saling mencintai karena Allah itu sangat dianjurkan dan ini yang menyebabkan eratnya ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai muncul kedengkian di antara sesama muslim. Nah, itu yang nggak boleh. Jangan sampai merendahkan sesama muslim. Artinya kita mencintai itu bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, tapi karena ketakwaan dan keimanan seseorang. Ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Saya tadi sudah ngasih contoh pamannya Rasulullah ya, Hamzah bin Abdul Muthalib berpisah dengan Rasulullah ya, karena syahid di medan juang ya. Banyak yang seperti itu para sahabatnya. Kemudian orang yang diajak berzina oleh perempuan mulia yang cantik lalu dia mengatakan aku takut kepada Allah. Karena biasanya yang suka menggoda itu laki-laki atau perempuan ya? Biasanya sinten riyen, Pak. Nah kok ngantek ana wong wadon ya toh. Wis ayu ya. Kemudian dia mungkin kaya raya, mulia gitu ya, punya jabatan. Nah, kok menggoda untuk berzina ya. Kemudian orang itu bisa mengatakan aku takut kepada Allah gitu ya. Jadi dia nggak mau diajak berzina. Ini kelak termasuk orang yang apa? Mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya orang yang memberi sedekah dan dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanan. Jadi dahulu itu kadang-kadang ada orang itu ngasih sedekah itu ditaruh di depan rumah, yang punya rumah nggak tahu ini siapa yang tadi yang ngasih gitu ya. Sampai yang ngasih itu meninggal, baru orang oh ternyata dia. Dia meninggal nggak ada lagi yang ngasih gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian orang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian lalu mengucur air matanya. Ini tentang keutamaan berzikir kepada Allah. Jadi salah satu bentuk apa ya? Balasan ganjaran itu sesuai amalan. Kalau kita ini berusaha seringkali menyendiri, berzikir, mendekatkan pada Allah, nah kelak Allah juga mengistimewakan kita. Artinya kalau kita zikir itu kan sebenarnya posisi mengistimewakan Allah gitu ya. Yang lain kita tinggal dulu. Ini saya sedang khusus menghadap Allah. Nah, kelak di akhirat Allah juga akan mengkhususkan orang itu ya. Apalagi kalau kemudian dia meneteskan air mata karena takutnya kepada Allah ya. Karena dosa-dosanya ingat akan hukuman dari Allah ya dan dia berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang berikutnya wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absyus salam bainakum rawahu Muslim. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Nah, yang dimaksud saling mencintai itu seperti apa, Pak? Kalau jenengan meresnani seseorang itu tandanya bagaimana? Kalau kita mencintai seseorang, seorang suami mencintai istrinya, ayah mencintai anaknya, itu tandanya seperti apa? Nah, dia pasti akan menjaga orang yang dicintainya. Kebutuhannya dipenuhi, ya, kemudian apa? Ya berusaha menyenangkan hatinya. Nah, kita ini sesama orang beriman itu tuntutannya seperti itu, Pak, saling membantu. Yang punya harta membantu dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya keahlian dengan keahliannya dan seterusnya. Sesama muslim itu tidak boleh saling apa? Saling mendiamkan. Sudah tahu saudaranya kesulitan didiamkan. Nah, itu tidak boleh. Makanya kan salah satu haknya itu saling dikunjungi ketika sakit, ya. Didatangi ketika diundang. Misalnya undangan apa? Mantenan ya, Pak ya. Nah, karena orang itu kan sedang senang kan, senang ngajak makan bareng gitu ya. Ya, kalau dalam Islam itu walimah itu dalam rangka berbagi kesenangan. Ayo makan bareng, nah gitu ya. Dan Rasulullah itu ketika walimah kadang-kadang orang datang itu membawa makanan, Pak. Supaya nanti untuk dimakan bersama. Karena dulu itu makanan nggak seperti sekarang ya, Pak ya. Sekarang kalau waliman itu nek semua diambil ya sampai apa? Sampai sampai sesek ya, Pak ya. Makanannya banyak banget gitu ya. Nah, kalau dulu enggak, makanan itu terbatas ya. Rasulullah waktu masih berjuang itu ya. Kemudian jadi kalau mau masuk surga itu satu beriman, yang kedua saling mencintai karena Allah ya. Yang ketiga, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu? Jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini kan ajaran yang apa? Untuk saling memuliakan, saling menghormati. Absus salam ini tidak hanya orang yang kita kenal, Pak. Kalau kita tahu ciri-ciri, oh, orang Islami, apa namanya podo-podo di masjid kan, meskipun nggak saling kenal, itu anjurannya memberi salam, uluk salam, kemudian salaman. Nah, itu yang akan menimbulkan apa? Rasa kasih sayang di antara kaum muslimin, ya. Nah, seperti itu. Meskipun kalau di tempat yang tidak dikenal, ya memang tetap harus hati-hati ya. Kan kadang ada yang modus mau penipuan dan sebagainya, ya hati-hati. Tapi sesama muslim dianjurkan saling memberi salam ya. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zaro akhon lahu fi qaryatin akhra. Fi qaryatin ukhra ya. Fa ar sadallahu lahu ala madrajatihi malaka. Ya, jadi ini ceritanya ada orang yang hendak mengunjungi sesama muslim ya, sesama saudara seiman. Jadi bukan saudara kandung yang dimaksud di sini, saudara sesama orang-orang yang beriman. Kemudian diutuslah malaikat ya, yang malaikat itu kemudian mengatakan kepada orang tersebut yang mengunjungi saudaranya tadi, Innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi rawahu Muslim. Jadi dari Abu Hurairah ya, ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di desa lain. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat ya untuk menunggu di jalan yang dia lalui. Kemudian malaikat tersebut mengatakan kepada orang tersebut bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi
apa namanya? Bukti bahwa seseorang itu saling mencintai, saling mengunjungi. Ya, jadi seseorang mengunjungi saudara sesama muslim tadi, saling bertamu, saling mengunjungi. Sebagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat datang ke tempat Rasulullah dan ada kalanya Rasulullah datang ke tempat sahabatnya. Bahkan Rasulullah kadang menanyakan ketika ada orang biasa ke masjid, loh kok nggak ke masjid, ditanyakan oleh Rasulullah. Nah itu bentuk cinta itu seperti itu. Dan apa balasannya? Balasannya ini dikasih contoh oleh Allah. Datanglah malaikat yang kemudian malaikat itu mengatakan pada orang tersebut, Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah. Jadi kalau kita tulus mencintai seseorang karena Allah, gitu ya, maka Allah akan membalas dengan memberi apa namanya, mencintai orang tersebut. Jadi saling mencintai karena Allah itu balasannya adalah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ini hadis tentang orang-orang Ansor. Wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil Ansor la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahu wa man abghadahum abghadahullah muttafaqun alaih. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda tentang orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu orang-orang Madinah ya, yang saat itu menolong kaum muslimin yang berhijrah meninggalkan Mekah. Tidaklah mencintai mereka kecuali orang beriman dan tidaklah membenci mereka kecuali orang munafik. Siapa yang mencintai mereka, niscaya Allah mencintainya. Dan siapa yang membenci mereka, niscaya Allah membencinya. Muttafaqun alaih. Nah ini gambarannya sampai seperti ini, bapak-bapak ibu-ibu ya. Saling mencintai orang beriman itu bahkan lintas apa? Lintas generasi gitu ya. Terhadap bahkan orang yang sudah meninggal. Ya, kaum Ansor kan sudah meninggal, orang-orang dahulu, para sahabat. Kita ini di sini ditunjukkan bahwa kalau kita mencintai mereka, maka Allah pun akan mencintai kita. Gitu ya. Dan ini tanda dari keimanan. Dan siapa yang membenci mereka, maka mereka adalah orang-orang yang munafik. Makanya hati-hati kalau ada ajaran yang mengajarkan kebencian kepada para sahabat. Nah, itu ya. Itu hati-hati nih ada aliran di mana mereka melaknat para sahabat. Nah, itu tidak boleh. Karena sahabat itu orang-orang yang telah mendapat keridhaan dari Allah ya dan juga diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya wa an Muadzin radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jal al mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbi tuhumun nabiyuna wasyuhada rawahu Tirmidzi. Dan ini hadis yang hasan sahih. Mu'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, mereka mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat iri para nabi dan orang-orang yang syahid. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi yakbituhum artinya menginginkan ya, menginginkan yang sama gitu ya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah. Bahkan para nabi dan orang-orang yang mati syahid pun menginginkan kedudukan itu gitu ya. Karena apa? Dimuliakan oleh Allah dengan apa? Mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, jadi kelak mereka diistimewakan oleh Allah ya dengan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Yang menunjukkan apa?
tingginya kedudukan mereka di hadapan Allah. Yang berikutnya ini hadisnya agak panjang, saya baca terjemahannya aja. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah berkata, aku pernah masuk Masjid Damaskus. Masjid Damaskus di mana ibu-ibu? Di Suriah. Ya, dulu nggak ada Suriah, Palestina nggak ada ya. Dulu namanya Syam. Masjid di Syam ya. Ternyata ada seorang pemuda yang murah senyum dan orang-orang mengerumuninya. Apabila mereka berbeda pendapat, mereka menyerahkan dan meminta pertimbangannya lalu melaksanakannya. Lantas aku bertanya tentang orang itu. Ada yang menjawab dia adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini sahabat utamanya Nabi ya. Dia menjadi ulamanya di Damaskus, di Syam. Keesokan harinya pagi-pagi aku datang ke masjid. Tapi dia telah datang lebih pagi dariku. Aku mendapatinya sedang sholat, lantas aku menunggunya sampai dia menyelesaikan sholatnya. Lalu aku mendekatinya dari arah depan, aku mengucapkan salam lalu berkata, demi Allah, aku mencintaimu karena Allah. Dia berkata, apakah benar karena Allah? Aku menjawab, ya karena Allah. Lalu dia bertanya, apakah benar karena Allah? Aku menjawab, ya karena Allah. Lantas dia menarik ujung selendangku, sorban gitu ya, dan mendekatkanku kepadanya. Jadi pakaian itu kadang lebaran gitu ya. Dia berkata, bergembiralah. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kecintaanku pasti diperoleh oleh orang yang saling mencintai karenaku. Saling berkumpul karenaku, saling mengunjungi karenaku, dan saling memberi karenaku. Hadis sahih, hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Nah, jadi ini hadis ini menggambarkan apa? Tentang pentingnya kehadiran ulama. Jadi kita perlu apa? Generasi yang paham agama. Sehingga orang itu kalau konsultasi mudah. Mau menanyakan perkara-perkara agama itu mudah. Perselisihan di antara mereka ya dan sebagainya itu enak ada ulamanya. Maka tugas kita ini ya paling tidak di keluarga kita itu ada anak-anak yang kita sekolahkan ya syukur-syukur jadi ulama. Yes minimal nanti cucu kita lah gitu ya. Anak kita dekatkan dengan Allah gitu ya. Supaya nanti generasi berikutnya semakin baik, semakin baik. Dan ini juga keutamaan apa? Berkumpul karena Allah. Termasuk dalam rangka apa? Mengaji. Ngaji itu pahalanya besar sekali, Pak. Berdasarkan banyak hadis termasuk hadis ini gitu ya. Ini isaknya masih berapa menit? Oh ya, masih 6 menit ya. Nah, baik saya carikan lagi hadis yang bagaimana kalau seseorang itu saling mencintai ya. Nah, sebentar. Nah, ini tentang Mu'adz juga ya. Nah, ini. Tadi kan Mu'adz sebagai ulama sudah digambarkan ya. Salah satu gambarannya seperti ini, keutamaannya Mu'adz itu. Ya, dekatnya Mu'adz dengan Rasulullah. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Mu'adz wallahi ini la uhibbuk. Nah, ini contoh Rasulullah itu ngasih contoh langsung ya. Bagaimana Rasulullah itu kepada Mu'ad dia mengatakan demi Allah aku mencintaimu. Nah, seperti itu. Rasulullah itu ngasih contoh langsung gitu ya kepada Mu'ad itu ya. Dan bentuk cintanya apa? Salah satunya karena Rasulullah itu yang dapat wahyu ya dia kasih ilmu kepada Mu'ad ya. Suma usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli sholatin takul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini rawahu Abu Dawud wa Nasai. Di sanadin sahih dengan sanad yang sahih. Mu'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangannya, dipegang tangannya dan Rasulullah bersabda, "Wahai Mu'ad, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Kemudian aku wasiatkan kepadamu, wahai Mu'ad, jangan sekali-kali engkau tinggalkan di akhir sholat membaca Allahumma a'ini ala
zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir, mengingatmu, bersyukur kepadamu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Jadi selesai sholat itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Di akhir sholat, setelah tahiyat itu boleh menambah doa-doa. Ya, termasuk Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, termasuk doa ini diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi kalau imamnya sholat agak lama gitu ya, ya enggak perlu dehem-dehem batuk-batuk gitu ya. Karena dia sedang berdoa, jenengan tambah juga doa gitu ya. Dan ini ajaran apa wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tadi ya. Jadi Rasulullah mencontohkan kalau mencintai seseorang dianjurkan apa? Menyampaikan. Nah apa jawabannya? Ini di hadis ini ya. Ini terakhir ya, sebelum kita tutup. Wa an Anas radhiyallahu anna rajulan kana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra bihi rajul. Faqal ya Rasulullah inni la uhibba hadza. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamtah qala la qala a'limhu fala hiqahu faqala inni uhibbuka fillah faqala ahabbakalladzi ahbabtani lah. Nah, jadi jawabannya seperti itu ya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berada di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang yang melintas. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai orang itu." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah engkau sudah memberitahukan kepadanya tentang itu?" Dia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Beritahukan kepadanya." Lantas orang itu menyusulnya dan berkata, "Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah." Orang itu menjawab, "Semoga Allah yang engkau mencintaiku karenanya mencintai diri." Jadi jawabnya seperti itu nih Bapak-bapak. Bisa pakai bahasa Arab ya kalau hafal, kalau enggak pakai bahasa Jawa ya. Muga-muga Gusti Allah ya nresnani kowe padha karo kowe nresnani aku karena Allah, karena ya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kalau mau pakai apa namanya? Bahasa Arab ya ahabbakallah ya, ahabbakallahul ladzi ahbabtanilah. Kira-kira seperti itu bahasa Arab. Semoga Allah yang engkau mencintaiku karenanya mencintai dirimu. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu pengajian malam hari ini intinya mari sesama muslim saling mencintai. Dalam bentuk apa realisasinya? Saling mengucap salam, saling memberi perhatian, mengunjungi ya, memberi bantuan bagi yang membutuhkan dan seterusnya seperti itu. Demikian mungkin yang kami sampaikan, banyak kekurangan kesalahannya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.